Bakteri adalah mikroorganisme atau organisme bersel tunggal yang umumnya disebut sebagai prokariot. Bakteri umumnya disebut sebagai prokariot karena bakteri tidak memiliki membran inti sel. Secara taksonomi, bakteri dikelompokkan ke dalam kingdom prokariot pada domain bakteria. Bentuk dari sel bakteri itu sendiri berbeda-beda, tergantung pada spesies dari bakteri itu. Dari morfologi sel, bakteri ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri dengan tipe sel bulat, atau yang biasa dikenal dengan istilah kokus. Kemudian, tipe sel bakteri yang berbentuk batang, atau yang biasa dikenal dengan sebutan basil. Dan yang terakhir adalah tipe sel bakteri yang berbentuk spiral. Secara struktur, umumnya sel bakteri itu memiliki komposisi yang sama, namun ada sedikit beberapa yang menjadi pembeda. Secara umum, sel bakteri tersusun atas dinding sel, asam nukleat yang biasanya berupa DNA atau yang biasa disebut dengan deoksiribos nukleik asid, ribosom, membran plasma, sitoplasma, bahkan ada beberapa yang memiliki flagela, pili maupun fimbriae. Di alam, bakteri berkembang biak secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner atau yang biasa dikenal dengan istilah binary fission. Sebagai ilustrasi, berikut adalah video bagaimana bakteri melakukan perkembangbiakan secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Selama masa perkembangbiakan bakteri dan interaksinya dengan tanaman inang, bakteri juga memiliki beberapa faktor virulensi yang akan memperkuat interaksinya dengan inang. Beberapa faktor virulensi tersebut diantaranya adalah flagela, pili, ekstrapolisakarida, toksin, efektor, bahkan enzim ekstraseluler, seperti contohnya adalah endoglukanase, poligalaktoronase, ataupun pektinase. Bakteri patogen tumbuhan hanya bisa masuk atau mengakses sel tanaman dengan 2 cara, yaitu masuk melalui luka, dan yang kedua masuk melalui lubang alami. Luka sebagai entry point bagi bakteri patogen tumbuhan dapat berbentuk luka mekanik buatan, yang kedua luka mekanik alami. Luka sebagai entry point bagi bakteri patogen tumbuhan dapat berupa luka mekanik buatan, sebagai contohnya adalah luka karena alat pertanian, luka karena gesekan, atau luka akibat aktivitas makan serangga. Yang selanjutnya adalah luka mekanik alami atau luka pada tanaman yang biasanya terjadi karena proses alami dari tanaman itu sendiri. Sebagai contoh, luka pada akar akibat pertumbuhan akar teral. Nah, pada luka seperti ini ada kemungkinan penyebab penyakit dapat masuk. Sebagai contoh, penyakit layu bakteri pada tembakau yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum, yang masuk salah satunya yaitu melalui luka karena pertumbuhan akar lateral. Yang selanjutnya lubang alami pada tanaman yang bisa menjadi sebagai entry point bagi bakteri patogen tumbuhan adalah, yang pertama contohnya adalah Hidatoda. Hidatoda merupakan struktur tanaman
berupa lubang pada tepi daun yang terlibat dalam proses gutasi pada daun. Salah satu penyakit yang bisa berkembang akibat bakteri masuk melalui lubang alami ini adalah penyakit hawar daun bakteri pada padi yang disebabkan oleh Xanthomonas oryza, Patovar oryza. Lubang alami lainnya yaitu stomata atau yang biasa dikenal dengan istilah mulut daun. Salah satu contoh bakteri yang menggunakan stomata sebagai entry point adalah patogen Xanthomonas axonopodis patovarsitri, penyebab penyakit kanker pada tanaman jeruk. Yang selanjutnya adalah nektartoda, yaitu struktur pada jaringan madu. Salah satu contoh bakteri yang menggunakan nektartoda sebagai entry point adalah penyebab penyakit hawar api pada apel yang disebabkan oleh Erwinia amyloflora. Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana bakteri itu bisa berkembang pada tanaman inangnya, maka kita bisa lihat pada contoh kasus patogen layu bakteri akibat Ralstonia solanacearum sebagai berikut. Pada tahapan awal, bakteri akan melakukan pelekatan dan melakukan penetrasi ke dalam jaringan tanaman. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bakteri hanya bisa masuk melalui luka atau melalui lubang alami. Pada kasus Ralstonia, bakteri ini masuk atau melakukan penetrasi ke dalam jaringan tanaman melalui luka pada akar. Setelah Ralstonia solanacearum berhasil masuk ke dalam tanaman, maka bakteri tersebut akan bergerak menuju pada jaringan korteks akar. Selanjutnya akan bergerak menuju pada daerah xilem. Di daerah xilem, bakteri akan melakukan kolonisasi. Di sana bakteri akan mendapatkan nutrisi dan berkembang. Di sana bakteri akan mendapatkan nutrisi. Selain itu juga bakteri akan memproduksi enzim, toksin, atau komponen virulensi lainnya untuk dapat menyebabkan sakit pada tanaman. Setelah kolonisasi terjadi di daerah xilem, maka bakteri akan berkembang karena tersedianya nutrisi. Perkembangan bakteri ini kemudian menghasilkan faktor virulensi lainnya yang disebut sebagai ekstrapolisakarida. Dengan dihasilkannya faktor virulensi ini, maka gejala akan muncul, yaitu gejala layu. Setelah tanaman layu dan mati, bakteri patogen akan keluar ke dalam tanah dan berperan sebagai saprofit. Peran sebagai saprofit ini akan terus berlangsung hingga ditemui tanaman inang yang baru. Berbicara tentang tanda dan gejala, penyakit tumbuhan akibat infeksi bakteri patogen tumbuhan sangat mudah dikenali dengan adanya tanda. Tanda bakteri pada tanaman yang terinfeksi dapat berupa aliran massa bakteri, bacterial ooze atau lendir bakteri. Ketika bakteri melakukan interaksi dengan tanaman, maka tanaman akan merespon adanya infeksi. Apabila bakteri patogen dapat berkembang dengan baik di dalam jaringan tanaman, maka yang terjadi adalah tanaman akan menderita sakit. Salah satu indikasi bahwa tanaman sakit adalah munculnya gejala. Gejala yang diakibatkan oleh bakteri patogen tumbuhan sangat banyak sekali. Namun secara umum, gejala-gejala yang ditimbulkan akibat infeksi bakteri adalah sebagai berikut. Yang pertama dapat berupa bercak daun. Sebagai contoh adalah penyakit wildfire pada tembakau yang disebabkan oleh Pseudomonas syringae Patovar tabaki. Yang selanjutnya adalah
penyakit kanker. Sebagai contoh adalah penyakit kanker pada tanaman jeruk yang diakibatkan oleh Xanthomonas axonopodis pathovar citri. Berikutnya adalah gejala tumor. Sebagai contoh adalah crown gall atau tumor pada tanaman anggur yang diakibatkan oleh Agrobacterium vitis. Selanjutnya adalah gejala layu. Sebagai contoh adalah gejala layu pada tanaman tomat yang disebabkan akibat infeksi bakteri Ralstonia solanaceae. Berikutnya, gejala busuk lunak. Sebagai contoh, busuk lunak pada tanaman kubis, busuk lunak pada wortel, tomat, kentang, bawang merah, bawang bombay, pada beberapa tanaman hortikultura lainnya yang disebabkan oleh bakteri Pectobacterium carotiforum. Yang selanjutnya yaitu gejala hawar. Sebagai contoh adalah bacterial leaf blight atau penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi yang disebabkan oleh bakteri patogen Xanthomonas oryza pathovar oryza, atau bacterial blight pada tanaman kedelai atau yang dikenal dengan penyakit hawar kedelai yang disebabkan oleh Pseudomonas ciliae pathovar glycinia. Demikianlah pertemuan kali ini terkait dengan pengenalan pengganggu tumbuhan dari kelompok bakteri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.